Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi konsep modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7, yaitu mengenai budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Saya Erni Aida, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tuntang, Kabupaten Semarang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu CGP dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Yang kedua, CGP dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Dan yang ketiga, CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Kita mulai dari 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gonset dalam Restructuring School Discipline menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, motivasi dengan tingkat terendah. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini masih bersifat eksternal ya. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan. Program disiplin positif disebut sebagai program restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Chelsom Gosen 1996. Tabel perbandingan hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Menurut sifatnya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Disiplin atau konsekuensi bersifat terencana, berupa kesepakatan, sudah dibahas, dan sudah disetujui guru dan murid. Arah dari hukuman merupakan satu arah dari pihak guru, sedangkan konsekuensi umumnya dibuat guru, murid mengetahui. Bentuk hukuman bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan di mana anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata, sedangkan disiplin atau konsekuensi bentuknya sesuai kesepakatan. Kenyamanan yang dirasakan pada hukuman, di sini murid menjadi tidak nyaman. Kalau disiplin atau konsekuensi, mereka tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kemudian secara keterukuran, hukuman tidak dapat diukur. Sedangkan disiplin atau konsekuensi dapat diukur, misal 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfie Kohn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa dan berkecil hati. Lain kali, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika penghargaan diberikan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Selanjutnya yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Pada riset 1, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak akan diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita yang utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi berkurang kreativitasnya bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum.
Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri atau disebut motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif untuk melihat ke dalam diri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian paparan yang saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.